Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali membahas mengenai SBN dan juga aku akan memanfaatkan promo di Bibit lagi ya men. Nah kalau misal kamu ngikutin kan Bibit belakangan ini lagi ada eventnya seperti ini, Pekan Nabung Kemerdekaan, cashback, reksadana sampai dengan 50.000, dimana nanti setiap tanggal tertentu bakal dikeluarin kode ini, kemudian kita harus masukin kodenya ya men. Nah jadi hari ini adalah tanggal 29 dan tadi aku udah manfaatkan kode ini ya men. Nih kamu bisa lihat di sini ada tanggal 29 dan kita harus masukin 25 Sukor Merdeka. Nah, tadi pagi di jam 11 di sini aku udah langsung masukin duluan ya, men. Nih kamu bisa lihat aku udah siapin videonya di sini. Nih, di jam 10.59 aku udah mulai nyalain VPN, kemudian aku mulai buka aplikasi Bibitku. Kemudian aku login seperti biasa dan kalau kamu lihat di sini aku langsung buru-buru langsung ke bagian setting, kemudian masukkan kode promo di sini ya, men. Tinggal paste, aku langsung klaim vouchernya di sini. Sehingga saat ini aku udah memiliki kuponnya ya, men. Dan aku pun nggak melakukan pembelian karena yang penting aku hanya mengklaim kuponnya dulu. Maka dari itu sekarang aku bakal tunjukin gimana cara menggunakan kuponnya kalau kamu udah berhasil klaim. Kita ke bagian profil, kemudian kita pencet ke bagian voucher saya di sini. Nah, kalau kamu lihat di sini aku udah miliki ya 25 Sukor Merdeka 25k. Ini karena tadi pagi aku udah langsung buru-buru ambil. Kalau misalnya kamu ke bagian kuota, kamu juga boleh manfaatin ya, teman. Kita tinggal pencet pakai di sini, kita bakal baca syarat ketentuannya. Nah, di sini kita harus membeli kalau nggak salah sebanyak minimal itu 1 juta ya. Nih kamu bisa lihat promo hanya berlaku untuk pembelian produk Sukor Invest Equity Fund, Sukor Invest Maxi Fund, dan Sukor Invest Syariah Equity Fund. Minimum pembelian itu adalah 1 juta rupiah. Hadiah berupa unit penyertaan produk Sukor Invest Syariah Money Market Fund senilai 25.000 per user, nggak berlaku kelipatan. Promo berlaku 1 kali per transaksi per user. Bibit berhak melakukan tindakan yang diperlukan apabila diduga terjadi kecurangan. Pengguna tidak disarankan untuk membeli promo Pekan Nabung Kemerdekaan untuk portofolio dana darurat. Kenapa di sini Bibit nggak menyarankan kita untuk menggunakannya sebagai dana darurat? Karena di sini yang kita bisa beli Sukor Invest Equity Fund, Maxi Fund, dan Syariah Equity Fund ini semua adalah reksadana saham. Dimana yang namanya reksadana saham itu artinya kita nggak bisa sewaktu-waktu kita tarik ya men. Karena seperti yang kamu ketahui, kan aku udah sering banget bilang kalau misal kamu pengen menggunakan reksadana saham itu hanya boleh digunakan untuk investasi yang sifatnya lebih ke arah jangka panjang. Kalau misal kamu pengen taruh dana darurat, aku kurang rekomendasi taruh di reksadana saham karena reksadana saham itu volatilitasnya tinggi. Nah, di sini aku udah buka ini ya, Sukor Invest Equity Fund, Sukor Invest Maxi Fund, Sukor Invest Syariah Equity Fund. Nih kamu bisa lihat reksadana saham itu grijinya banyak ya, men. Dan juga drawdown-nya itu bisa lumayan tinggi. Nih kalau misal kita lihat 5 tahun drawdown-nya bisa sampai 40%. Nih kalau misalnya kamu lihat yang ini juga sama 30%. Yang ini bisa sampai 40% juga. Itulah kenapa aku kurang rekomendasi kalau misalnya kamu menggunakan reksadana saham untuk dijadikan dana darurat. Di sini Bibit juga udah ingetin ya. Paling nggak kalau mau dana darurat, pakai aja reksadana pasar uang. Nah, nomor 7, pengguna dianjurkan untuk apply voucher dan melakukan transaksi sebelum 23.55. Nah, jadi aku ini sekarang jam 20.24 aku udah langsung menggunakan promo ini ya, men. Ya udah, kita tinggal pencet gunakan voucher di sini. Nah, kalau udah di sini kita tinggal pilih maunya membelinya apa ya, men. Nah, di sini aku udah buka 3 tab ini, tujuannya adalah aku pengen membandingkan mana yang aku beli. Sebenarnya aku pribadi nggak mau membeli reksadana saham. Cuma nih karena ketentuannya harus manfaatin reksadana saham, makanya aku harus pilih salah satu dan harus membeli reksadana saham. Baru kita bisa mendapatkan cashback 25.000-nya. Tapi ada kemungkinan nanti setelah aku dapat barangnya bakal aku jual juga ya, men. Karena kenapa? Karena di Bibit ini aku lebih memanfaatkan untuk menyimpan dana darurat. Sedangkan kalau misalnya berinvestasi, aku lebih menggunakan saham secara langsung ataupun lebih menggunakan P2P lending ya, teman, untuk yang ke arah mencetak return. Yang di Bibit ini aku hanya gunakan untuk dana darurat aja yang bisa aku tarik sewaktu-waktu. Makanya biasanya aku beli Sukor Investable Fund itu kan sifatnya selalu naik ke atas. Jadi setiap hari bakal mengalami yang namanya kenaikan. Jadi ada kemungkinan nanti habis aku beli bakal aku jual juga ya, men. Nah, ini ada Sukor Invest Equity Fund, kemudian Sukor Invest Maxi Fund, Sukor Invest Syariah Equity Fund. Kalau misal kita lihat, ketiganya merupakan produknya saham semua ya, teman. Saham, resikonya semua tinggi. Nah, mungkin aku bakal lihat CAGR-nya. Kita tinggal pencet all di sini, kita bakal lihat mana yang CAGR-nya kira-kira paling bagus ya, men. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat CAGR-nya yang lumayan itu yang Sukor Invest Equity Fund ya, men. Di sini bisa sampai 11%. Sedangkan dua lainnya hanya 9%, yang ini hanya 8% sekian. Nah, kalau dari total dana kelolaan, yang paling tinggi adalah Sukor Invest Equity Fund juga ya. Di sini AUM-nya sampai 2,4 triliun. Di sini 200 miliar aja, men. Di sini 600 miliar sekian. Nah, untuk pembelian minimumnya semua sama 100.000, bank kustodian HSBC, kemudian bank penampung BCA, semuanya sama ya, men. Nah, kalau misalnya posisinya, kamu bisa lihat top holdingnya ini adalah saham-saham yang dipegang oleh reksadana berikut ini ya. Sukor Invest Syariah Equity Fund,
sahamnya isinya ini top holdingnya. Begitu juga dengan Sukor Invest Maxi Fund, di sini ekuitasnya 92% sekian. Kalau misalnya yang Sukor Invest Equity Fund 99% ya, men. Nah, di sini kamu juga bisa melakukan switching. Nanti mungkin aku bakal melakukan switching aja, men, setelah aku mendapatkan barangnya. Oke, mungkin aku bakal beli Sukor Invest Equity Fund aja. Walaupun dari secara expense ratio-nya mungkin sedikit lebih tinggi ya. Ini kamu bisa lihat di sini 4,73, di sini berarti lebih rendah ya, men. Di sini Sukor Invest Maxi Fund 5, sekian, Sukor Invest Syariah Equity Fund 4,75. Expense ratio ini adalah untuk mengukur seberapa efisien suatu reksadana. Semakin angkanya rendah, maka semakin bagus ya, men. Nih kamu bisa lihat, kalau misalnya butuh informasi, kamu tinggal pencet sini. Expense ratio mengukur seberapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Lebih kecil, mencerminkan kepiawaian manajer investasi dalam mengelola reksadana untuk investornya secara efisien. Nah, karena di sini yang paling kecil juga Sukor Invest Equity Fund, mungkin aku bakal menggunakannya untuk membeli Sukor Invest Equity Fund aja. Ya udah, kita tinggal pencet saham di sini. Kemudian kita pilih produk, yaitu Sukor Invest Equity Fund. Aku tinggal masukin 1 juta ya, men. Setelah itu, di sini aku pilih portofolionya investor habit, kemudian aku pencet beli sekarang. Nah, kemudian seperti biasa kita tinggal pencet saya menyetujui, kemudian kita pencet bayar sekarang. Di sini aku udah siapin GoPay-ku 1,1 juta ya. Kita tinggal pencet bayar. Nah, kemudian pembayaran berhasil. Kita tinggal pencet selesai di sini. Kalau misalnya kita reload, harusnya udah sampai tahap verifikasi manajer investasi ya, men. Dan kalau misalnya kita lihat, voucher kita udah nggak ada sekarang karena vouchernya tadi udah terpakai ya. Kemudian kalau misalnya kita pencet ke bagian transaksi, nah sekarang udah berhasil ya, men. Sukor Invest Equity Fund 1 jutanya lagi diproses, sedangkan yang Sukor Invest Syariah Money Market Fund yang bonus dari voucher tadi 25.000 ini juga lagi diproses. Cashback voucher sedang diproses, dan portoku pun udah bertambah menjadi 40 juta sekian ya. Nah, jadi gitu ya, men, cara mendapatkan voucher dan cara memanfaatkan voucher dari event yang ada di Bibit ini. Bagi kamu yang belum kebagian, nggak apa-apa, bisa tunggu voucher-voucher berikutnya dari promo berikutnya di Bibit ya, men. Nggak usah khawatir. Nah, berikutnya aku juga pengen ngingetin teman-teman bahwa sekarang kamu juga bisa berinvestasi di ini ya, men, SR017. Ini dikirimin ke emailku. SR017 udah bisa dibeli dengan return 5,9% per tahun. Nih, kamu bisa lihat SR017 udah bisa dibeli imbal hasil 5,9% per tahun. Nih, kamu bisa baca ya di sini, mulai hari ini kamu bisa membeli Sukuk Retail seri SR017 di Bibit. SR017 merupakan surat berharga syariah negara SBSN Retail dengan menawarkan imbal hasil sebesar 5,9 fixed rate per tahun. Jadi ini bukan floating ya, ini sifatnya fix. Jadi bakal dapatnya angkanya segini. Investasi yang tetap stabil di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini. Berikut passive income ya bisa kamu dapatkan setiap bulan jika investasi di SR. Nih, kalau misal kamu masukin 5 miliar, dapatnya bisa sekitar 22 juta sekian per bulan ya, men. Masukin 2 miliar, sekitar 8,8 juta sekian. Masukin 500 juta, dapatnya 2 juta sekian. Masukin 100 juta, dapat 400 ribu sekian. Masukin 50 juta, dapat 200 ribu sekian. Masukin 10 juta, dapat 44 ribu sekian. Nah, di sini kamu perlu lihat, di sini ada note jangka waktu tenornya 3 tahun. Passive income per bulan sudah dikurangi pajak 10%. Berarti ini udah angka bersih setelah pajak ya, men. Nah, kalau menurut aku pribadi, sebenarnya investasi surat berharga negara ini merupakan investasi yang menurut aku pribadi termasuk rendah resiko ya, men. Karena yang namanya negara, menurut aku negara itu bakal yang jadi paling terakhir buat bangkrut. Kalau misalnya amit-amit terjadi suatu force major atau apapun, aku rasa mungkin bank itu bisa bangkrut duluan ketimbang negara. Karena kalau sampai negara udah bangkrut, semuanya pasti udah bangkrut juga ya, men. Maka dari itu, menurut aku pribadi, bahkan obligasi negara ini bisa dibilang lebih rendah resiko ketimbang deposito. Kalau menurut aku pribadi. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pendapat yang beda, kamu juga boleh tulis di kolom komentar, biar kita sama-sama sharing mengenai investasi ini ya, men. Nah, jadi bagi kamu yang pengen beli SR017, ini boleh juga. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Roy Rooney, yaitu, Kak, kalau ada dana 2 miliar tapi saya pengen return yang tinggi tapi resiko rendah, investasi yang cocok apa ya, Kak? Nah, kalau misalnya kamu masih khawatir karena kamu takut investasi yang agak ada resikonya, kamu juga boleh menggunakan SR017 atau yang namanya obligasi negara. Karena obligasi negara itu cenderung lebih rendah resikonya ketimbang instrumen-instrumen lainnya ya. Kalau misal kamu taruh P2P, mungkin itu resikonya bisa lebih tinggi. Apalagi kamu taruh seperti Easy Cash, Asetku, Uangmi, Rupiah Cepat, mungkin resikonya bisa lebih tinggi ketimbang kamu investasi di katakan deposito atau pasar uang atau bahkan obligasi negara seperti ini. Atau kalau mau, kamu juga boleh cek ke videoku yang ini ya, men. Kamu boleh cek ke cara diversifikasi 2 miliar. Nah, kalau misal kamu lihat di video ini, kan aku udah membagi beberapa instrumen yang digunakan untuk mendiversifikasikan dana kamu. Ini kamu bisa lihat di sini ya, men. Sebenarnya ini nggak harus diikutin, ini hanya salah satu contoh kalau misalnya kamu pengen membagi portofolio kamu. Cuma kalau menurut aku pribadi, angkanya itu tetap kamu
kamu perlu sesuaikan dengan profil resiko kamu. Kalau misalnya kamu tipe orang yang nggak tahan terhadap resiko, lebih suka yang low risk, ya udah dananya banyak kan masuk di yang sifatnya lebih rendah resiko, masuk ke deposito, masuk ke misalnya obligasi negara seperti ini, atau misalnya reksadana pasar uang. Tapi kalau misal kamu tipe orang yang lebih berani dikit, berani ambil resiko, nggak apa-apa juga kalau misal kamu taruh lebih banyak di properti, atau taruh lebih banyak di saham, atau kamu pengen taruh sebagian di cryptocurrency juga. Itu terserah, kamu boleh sesuaikan dengan profil resiko kamu masing-masing. Cuman biasanya yang memiliki return yang tinggi itu juga memiliki resiko yang tinggi ya teman. Jadi biasanya itu sifatnya adalah sejalan. Semakin tinggi suatu resiko, maka returnnya bisa semakin tinggi. Sedangkan investasi yang resikonya rendah, returnnya juga nggak bisa tinggi-tinggi banget. Kecuali kamu investasi ke bisnis kamu sendiri, di mana kamu punya pemahaman yang mendalam mengenai bisnis tersebut. Itu bisa jadi investasi yang rendah resiko tapi tinggi potensi rewardnya ya teman. Karena kamu beneran menguasai di bidang tersebut. Jadi yang paling penting kamu lakukan diversifikasi dan taruh paling banyak di instrumen yang paling kamu yakini dan paling kamu kuasai. Kamu boleh nonton video ini juga sebagai insight buat kamu ya. Mana tahu ini bisa memberikan sedikit informasi mengenai diversifikasi investasi. Nah, jadi mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi kalau kamu pengen mulai investasi teman. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.